Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, diperiksa Propam Polda Metro Jaya diduga terkait kasus pemerasan. Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan sebesar 20 miliar rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdata di PN Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar rupiah dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Hingga saat ini, proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan dua tersangka yaitu saudara AN dan saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Sebelumnya pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap dua remaja putri, yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih dalam soal dugaan kasus pemerasan yang menjerat AKBP Bintoro, kita sudah terhubung dengan Ketua Indonesia Police Watch, Bapak Sugeng Teguh Santoso. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, Mas Reza. Ya, dan Pak Sugeng. pemirsa, selamat Ya. siang. Sebetulnya bagaimana, Pak, laporan awal yang diterima oleh IPW soal dugaan kasus pemerasan ini? IPW pertama mendapat laporan itu terkait adanya gugatan ya. Gugatan dari dua tersangka yang diduga sebagai pelaku pembunuhan ini. Kemudian IPW juga melakukan pengecekan terkait pemberitaan yang sudah ada. Jadi memang kita dapatkanlah informasi bahwa kasus terkait dengan dua pelaku yaitu saudara Arif dan juga saudara Bayu ya, ini sebetulnya mandek ya, mandek sampai dengan Agustus 2024. Kasus tersebut kan terjadi April ya, April dilaporkan kemudian dilakukan penyidikan, sebetulnya sudah cukup kuat, tetapi antara April sampai Agustus itu mandek. Nah, dari pendalaman IPW yang kami dapatkan, justru pengungkapan kasus ini sesungguhnya karena adanya satu pengawasan oleh atasan dari AKBP Bintoro, yaitu Kapolres Metro Jakarta Selatan saat ini ya, Kombes Ade Itmal ya, melihat kasus ini mandek, kemudian mempertanyakan ya kasusnya mandek. Didapat informasi ada dugaan permainan 86 antara AKBP Bintoro dengan pihak tersangka. Nah, AKBP Bintoro kemudian dimutasi, dicopot dari jabatan Kasat Reskrim, kemudian dimasuk di Polda Metro tanpa jabatan gitu ya. Nah, kasusnya kemudian atas perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan dilanjutkan dengan kasat yang baru ya. Karena kasus itu dilanjutkan di mana awalnya dua tersangka ini mendapatkan janji bahwa kasus itu akan dipetieskan, mereka tentu meradang ya.
meradang karena kasusnya lanjut, bahkan saat ini naik ke pengadilan. Maka Januari 2025 tanggal 7 mereka memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menuntut komitmen atau janji daripada AKP Bintoro bahwa kasus mereka akan dihentikan. Jadi terbukalah kasus ini. Jadi begitu, Mas. Baik, Pak Sugeng, tapi tadi kita juga sudah melihat sebelumnya ada video yang memperlihatkan AKBP Bintoro ini membantah adanya gugatan ini dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah. Tanggapannya bagaimana, Pak? Saya pikir itu adalah hak daripada AKBP Bintoro ya untuk menyampaikan pembelaannya. Itu adalah hak dari orang terperiksa yang saat ini diperiksa oleh Propam. Oleh karena itu, IPW mendesak pimpinan Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya melalui Propamnya untuk menelisik secara dalam ya. Jangan sampai bahwa kemudian AKBP Bintoro ini yang diduga telah menerima sejumlah uang dan juga barang yang berjanji untuk menghentikan kasus ini lolos. Kalau lolos daripada proses pemeriksaan, yang muncul adalah ketidakpercayaan publik kepada pimpinan Polri dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, ya. Jadi soal bantahan itu biasa saja lah, itu kita dengar sebagai hak daripada terperiksa. Baik. Tinggal bagaimana kemampuan pimpinan untuk menelisik, ya. Kan awalnya juga karena Kapolres melihat kasus ini mandek, gitu. Jadi ya tentu pimpinannya tahulah ada permainan ini. Ya. Pak Sugeng, kita juga mendapatkan informasi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa pemerasan ini adalah sebesar 20 miliar rupiah, ada juga yang mengatakan 5 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan dari IPW sendiri seperti apa? IPW sempat melangsir ada 20 miliar ya, tapi kemudian setelah kami lakukan pendalaman dan informasi dari sumber-sumber IPW termasuk dari internal kepolisian, ya hanya sekitar 5 miliar rupiah, ya. 5 miliar rupiah, bukan 20 miliar rupiah. Itu kami lakukan kemudian koreksi pada rilis kami yang kedua, begitu. Baik, dan apakah pemerasan tersebut uangnya ini ditransferkah atau dalam bentuk tunai? Ada yang ditransfer, ada yang dalam bentuk tunai, ya. Jumlah yang besar itu biasanya diterima dengan tunai melalui perantara. Nah, ini yang harus juga didalami ya, oknum-oknum pengacara yang menjembatani proses suap atau pemerasan ini. Ya. Di dalam gugatan terhadap AKBP Bintoro dan beberapa orang ya, anak buahnya ada 4, ada satu nama advokat berinisial EH ya, EDH. Ini advokat berinisial EDH, ini advokat perempuan. Dia digugat juga. Nah, ini yang harus didalami, apakah uang tersebut mengalir melalui advokat EDH ya. Bisa saja bahwa advokat EDH ini menerima jumlah lebih besar dari dugaan 5 miliar, menjual nama polisi ya. Ini modus-modus yang terjadi. Oleh karena itu harus diperiksa. Kalau ternyata terbukti AKBP Bintoro ini menerima sejumlah uang baik suap ataupun dugaan pemerasan dalam jabatan, advokat ini tidak boleh lolos juga untuk kemudian diperiksa dan diproses hukum ya. Baik. Baik, tentunya kita berharap siapapun yang terlibat dalam kasus pemerasan ini dapat segera terungkap. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Selamat siang, salam sehat.